video pembelajaran kelompok kami, kelompok 8. Perkenalkan, nama aku Ika Nuraini dengan NIM 2504030008. Halo guys, nama aku Kholilatul Roshidah, biasa dipanggil Kholila. Senang banget bisa nemenin kalian belajar bareng sama kita di video kali ini. Halo semuanya, perkenalkan aku Nafisatu Zahra dengan NIM 2504030031. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Dan aku Denisa Azahra dengan NIM 2504030026. Terima kasih ya sudah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Sesuai dengan judul videonya, di kesempatan kali ini kita berempat bakal ngajak teman-teman buat belajar bareng tentang salah satu topik penting, yaitu deret pangkat. Nah, bener banget. Di video kali ini kita bakal ngebedah pelan-pelan materinya dari awal. Mulai dari definisinya, cara kerja uji rasio, sampai pembahasan contoh soal untuk nyari daerah kekonvergenannya. Tujuannya supaya materi deret pangkat yang kelihatan rumit ini jauh lebih masuk akal dan lebih mudah dipahami oleh kita semua. Eits, jangan khawatir dulu. Kita akan membahasnya secara bertahap dan bergantian supaya bisa lebih mudah memahaminya. Jadi, siapkan alat tulis dan catatannya. Mohon diperhatikan dengan baik penjelasan dari kami ya. Nah, teman-teman semuanya, langsung saja kita masuk ke pendahuluannya ya. Deret yang telah dibahas sebelumnya adalah deret yang berbentuk sigma UN untuk N sama dengan 1 sampai tak hingga, di mana setiap UN itu adalah bilangan. Nah, untuk sekarang ini akan dibahas adalah deret fungsi, yaitu deret yang berbentuk sigma UN X untuk N sama dengan 1 sampai tak hingga, dengan UN X-nya itu adalah fungsi dari bilangan nyata X. Nah, teman-teman semuanya, ada dua pertanyaan penting mengenai deret fungsi. Yang pertama itu adalah untuk nilai X berapakah deret tersebut konvergen. Dan yang kedua adalah untuk fungsi apakah deret tersebut konvergen. Dengan kata lain, berapakah jumlah Sx dari deret tersebut. Nah, salah satu bentuk khusus dari deret fungsi adalah deret pangkat. Deret pangkat dalam X berbentuk sigma AN X pangkat N untuk N sama dengan 0 sampai tak hingga, sama dengan A0 plus A1X plus A2X kuadrat dan seterusnya. Jika A0 sama dengan A1 sama dengan A2 sampai seterusnya sama dengan A, maka deret di atas merupakan suatu deret geometri dari subbab 9.2 yang telah diketahui konvergen untuk min 1 lebih kecil dari X lebih kecil dari 1 dengan jumlah Sx, yaitu Sx sama dengan A per 1 min X dengan 1 lebih kecil dari X lebih kecil dari 1. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada teorema C, teorema uji rasio mutlak. Misalkan sigma UN adalah deret yang suku-sukunya bukan 0 dan andaikan bahwa limit N menuju tak hingga dari mutlak UN plus 1 per mutlak UN itu sama dengan rho. Yang pertama, jika rho lebih kecil dari 1, deret konvergen mutlak secara mutlak. Karenanya konvergen. Yang kedua, jika rho lebih besar dari 1, maka deretnya divergen. Yang ketiga, jika rho sama dengan 1, maka pengujian ini tidak dapat berjalan memberikan keputusan. Nah, yang selanjutnya yaitu ada himpunan kekonvergenan. Himpunan kekonvergenan dari deret pangkat itu adalah himpunan semua X di bilangan real
yang membuat deret tersebut konvergen dan di luar itu deretnya divergen. Contohnya adalah untuk deret geometri sigma AN X pangkat N untuk N sama dengan 0 sampai tak hingga, seperti yang telah diketahui, himpunan kekonvergenannya ada di interval min 1 lebih kecil dari X lebih kecil dari 1. Atau, himpunan kekonvergenan sama dengan semua himpunan bilangan X anggota himpunan bilangan real sedemikian hingga min 1 lebih kecil dari X lebih kecil dari 1. Di sini kita akan membedah konsep konvergenan pada deret pangkat. Berdasarkan teorema A mengenai himpunan konvergenan, perilaku konvergensi suatu deret pangkat bersifat terstruktur dan pasti membentuk suatu wilayah atau interval tertentu. Hanya terdapat 3 kemungkinan matematis yang dapat terjadi. Pertama, deret hanya konvergen di titik pusatnya saja, yaitu saat X sama dengan 0, sehingga nilai jari-jari konvergensi atau R bernilai 0. Kedua, deret konvergen di dalam suatu jangkauan jarak tertentu atau interval min R, R dengan jari-jari konvergensi selalu bernilai R. Pada kasus ini, titik ujung interval wajib diuji secara manual. Dan kemungkinan ketiga, deret selalu konvergen pada seluruh garis bilangan real dari minus tak hingga tak hingga dengan nilai R sama dengan tak hingga. Untuk mengilustrasikan teorema A tersebut, mari kita telah studi kasus menggunakan contoh 2 dari buku Purcell edisi ke-9 halaman 480. Di sini terdapat deret pangkat sigma n sama dengan 0 sampai tak hingga untuk X pangkat n per n plus 1 kali 2 pangkat n. Jika deret ini kita jabarkan, kita akan memperoleh deret 1 plus X per 2 kali 2 plus X pangkat 2 per 3 kali 2 pangkat 2 dan seterusnya. Melalui perhitungan analitis, ditemukan bahwa selang atau interval konvergenannya berada pada rentang min 2 kurang dari X kurang dari 2, atau dapat ditulis dalam notasi interval kurang siku min 2,2 kurang biasa. Hal ini menunjukkan bahwa deret tersebut berpusat di X sama dengan 0 dengan jari-jari konvergensinya R sama dengan 2. Namun, perhatikan bahwa terdapat perbedaan notasi pada kedua titik ujungnya. Mengapa demikian? Mari kita buktikan pada slide berikutnya. Kita mulai dengan melakukan pengujian pada titik ujung kiri, yaitu saat X sama dengan min 2. Dengan menyubstitusikan nilai X sama dengan min 2 ke dalam fungsi deret awal, kita dapat menyederhanakan persamaannya melalui manipulasi aljabar menjadi sigma n sama dengan 0 sampai tak hingga untuk min 1 pangkat n per n plus 1. Hasil substitusi ini mengubah deret pangkat menjadi deret berganti tanda. Berdasarkan uji deret berganti tanda atau alternating test, deret ini terbukti bertipe konvergen karena berhasil memenuhi 2 syarat utama, yaitu nilai limit sukunya menuju 0 dan setiap suku berikutnya selalu lebih kecil atau sama dengan suku sebelumnya. Karena deret terbukti konvergen di titik ini, maka titik X-2 termasuk dalam himpunan konvergensi. Oleh karena itu, kita menggunakan notasi kurung siku atau lambang kurang dari sama dengan seperti ini. Selanjutnya, kita lakukan pengujian pada titik ujung kanan, yaitu saat X sama dengan 2, melalui proses substitusi yang sama. Persamaan deret dapat disederhanakan dari indeks n sama dengan 0, hingga secara formal ditransformasikan menjadi deret dengan indeks baku n sama dengan 1, yaitu sigma n sama dengan 1 sampai tak hingga untuk 1 per n.
Penjabaran dari bentuk ini menghasilkan deret harmonik biasa. Berdasarkan teori deret P dengan nilai P sama dengan 1, kita ketahui bahwa deret harmonik selalu bernilai menuju tak hingga, yang berarti sifatnya adalah divergen. Karena di titik X sama dengan 2, deret ini bersifat divergen, maka titik ujung kanan tidak dimasukkan ke dalam himpunan konvergensi. Akibatnya, pada angka 2, kita menggunakan notasi kurung biasa atau lambang kurang dari. Setelah memahami pembagian wilayah tersebut melalui teorema A, kita beralih ke teorema B yang membahas tentang kekonvergenan mutlak. Jika teorema A berfokus pada pemetaan wilayahnya, maka teorema B memberikan parameter mengenai kualitas kekonvergenan dari wilayah yang telah kita temukan. Aturan utamanya menyatakan bahwa selama nilai X berada di bagian dalam atau interior interval konvergensinya, deret tersebut dijamin akan selalu bersifat konvergen mutlak. Definisi dari konvergen mutlak ini berarti meskipun seluruh suku negatif yang ada di dalam deret tersebut dipaksa berubah menjadi positif melalui nilai mutlak, nilai deretnya tidak akan berubah dan akan tetap terhingga dan konvergen. Namun, sebagai catatan penting, jaminan konvergensi mutlak ini tidak berlaku pada titik ujung interval, sehingga pengujian terpisah seperti yang kita lakukan sebelumnya tetap mutlak diperlukan. Sebagai kesimpulan akhir, analisis gabungan antara teorema A dan teorema B memungkinkan kita untuk memetakan kekonvergenan deret pangkat ke dalam 3 wilayah yang konsisten. Wilayah pertama adalah wilayah interior pada rentang min R kurang dari X kurang dari R. Sesuai dengan pengujian manual kembali, wilayah pertama adalah wilayah interior pada rentang min R kurang dari X kurang dari R. Sesuai dengan teorema B, seluruh nilai X di area dalam ini dipastikan konvergen mutlak tanpa perlu dilakukan pengujian manual kembali. Wilayah kedua adalah wilayah eksterior, yaitu saat nilai X berada di luar batas radius. Di area ini, deret dipastikan langsung bersifat divergen. Lalu wilayah ketiga adalah titik ujung interval, yaitu saat X sama dengan min R dan X sama dengan R. Karena teorema B tidak memberikan jaminan di titik batas ini, sifat konvergenannya berubah menjadi variatif atau bisa disebut konvergen bersyarat, konvergen mutlak, ataupun malah divergen. Itulah alasan mendasar mengapa pengujian manual secara terpisah menggunakan uji deret yang relevan selalu menjadi langkah wajib untuk menentukan batas akhir interval secara akurat. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal dan pembahasan. Untuk soal yang pertama yaitu untuk N sama dengan 0. Tentukan daerah kekonvergenan dari sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga untuk suku ke N yang rumusnya negatif 1 pangkat N plus 1 dikalikan 3 pangkat N dikalikan X pangkat N per N kuadrat plus 1. Nah, kita definisikan suku ke N ini sebagai AN sama dengan dari deret ini negatif 1 pangkat N plus 1 dikalikan dengan 3 pangkat N dikalikan dengan X pangkat N per N kuadrat plus 1. Nah, untuk langkah yang pertama adalah kita melakukan uji rasio mutlak dengan mencari nilai dari limitnya, yaitu sama dengan limit N menuju tak hingga mutlak AN plus 1 per AN. Kita masukkan untuk deret yang di soal tadi. Untuk yang bagian pembilang yaitu N-nya kita pluskan 1 dan yang penyebutnya tetap seperti pada soal. Nah, karena ini dibagi, kita dapat mengalihkannya dengan syarat adalah kita membaliknya. Untuk mempermudahnya yaitu seperti ini. Kita perhatikan, untuk negatif 1 pangkat N plus 2 ini bisa kita abaikan karena ini berada di dalam mutlak. Dan nilainya dari 1 pangkat N plus 2 ini 1.
Jadi kita boleh tidak menulisnya. Kemudian untuk 3 pangkat N plus 1 kita bagikan dengan 3 pangkat N. Kita keluarkan dari mutlak karena ini merupakan bilangan bulat. Kemudian untuk X pangkat N plus 1 kita bagi dengan X pangkat N. Ini. Dan untuk N kuadrat plus 1 dibagi dengan N plus 1 dipangkatkan 2 plus 1. Nah, kita operasikan 3 pangkat N plus 1 per 3N sama dengan 3. Mutlak dari X pangkat N plus 1 per mutlak X pangkat N itu adalah mutlak X. Dan untuk ini kita jabarkan pada bagian penyebutnya, sehingga N kuadrat plus 1 per N kuadrat plus 2N plus 1. Kita hitung limit menuju tak hingganya. Limit N menuju tak hingga 3 dikalikan mutlak X dikalikan N kuadrat plus 1 per N kuadrat plus 2N plus 2. Nah, karena derajat polinomial pada pembilang dan penyebutnya sama, yaitu derajat 2, limit dari rasio polinomial tersebut adalah rasio koefisien pangkat tertingginya. Di sini N kuadratnya itu 1, maka 1 per 1 sama dengan 1. Sehingga limitnya adalah 3 dikalikan mutlak X kali 1 sama dengan 3 dikalikan mutlak X. Nah, untuk langkah yang kedua adalah kita menentukan interval sementaranya. Agar deret ini konvergen mutlak, syaratnya adalah limitnya kurang dari 1. Maka untuk hasil ini kita seperti ini kan, 3 mutlak X kurang dari 1. Kita bagi dengan 3 di kedua ruas, sehingga mutlak X kurang dari 1 per 3, sehingga untuk interval sementaranya adalah X lebih dari negatif 1 per 3, X kurang dari 1 per 3. Jari-jari kekonvergenannya adalah 1 per 3. Langkah yang ketiga yaitu uji titik ujung dari interval yang telah kita tentukan tadi, yaitu untuk X sama dengan negatif 1 per 3 dan X sama dengan 1 per 3. Untuk kita uji untuk X sama dengan negatif 1 per 3. Kita substitusikan X-nya, yaitu yang bernilai negatif 1 per 3. Nah, kita perhatikan untuk pembilangnya. 3N dikalikan dengan negatif 1 per 3N, ini kita bisa coret, sehingga akan bersisa negatif 1 pangkat N. Nah, negatif 1 pangkat N plus 1 dikalikan negatif N pangkat N, kita dapat menambahkan pangkatnya, sehingga didapatkan negatif 1 pangkat N plus 1 plus N, sama dengan negatif 1 pangkat 2N plus 1 per N kuadrat plus 1. Coba teman-teman perhatikan, untuk 2N plus 1 ini, 2N-nya akan bernilai genap untuk berapapun N-nya. Nah, karena kita pluskan 1, maka akan selalu bernilai ganjil, sehingga ini akan bernilai negatif 1 per N kuadrat plus 1. Kita keluarkan negatifnya. Kemudian kita melakukan uji banding biasa. Nah, kita tahu bahwa untuk N-nya itu lebih dari sama dengan 1, maka 1 per N kuadrat plus 1 ini pasti kurang dari 1 per N kuadrat. Nah, kita akan menggunakan deret P, yaitu deret yang telah kita pelajari di subbab sebelumnya. Nah, karena deret sigma 1 per N kuadrat adalah deret P dengan P atau pangkatnya itu 2 yang lebih dari 1, maka deret tersebut konvergen. Nah, karena deret yang lebih besar ini konvergen, maka deret yang lebih kecil atau sigma 1 per N kuadrat plus 1 juga pasti konvergen. Oleh karena itu, deret ini konvergen di X sama dengan negatif 1 per 3. Kemudian kita uji untuk X sama dengan 1 per 3. Kita masukkan untuk X sama dengan 1 per 3-nya ke deret tadi. Kita perhatikan untuk pembilangnya. 3 pangkat N dikalikan 1 per 3 pangkat N. Karena ini pangkatnya sama, maka kita bisa satukan. 3 dikalikan 1 per 3, hasilnya adalah 1 pangkat N.
1 pangkat N ini nilainya akan selalu 1 untuk berapapun nilai N-nya. Maka kita bisa tidak menulisnya. Sehingga akan tersisa negatif 1 pangkat N plus 1 per N kuadrat plus 1. Nah, ini adalah deret ganti tanda. Kita akan menggunakan uji deret ganti tanda seperti yang telah kita pelajari di subbab sebelumnya. Untuk deret ganti tanda ini akan konvergen bila memenuhi 2 syarat, yaitu BN-nya menurun dan nilai limitnya sama dengan 0. Nah, karena penyebutnya ini semakin besar, N kuadrat plus 1 kurang dari N plus 1 kuadrat plus 1, maka nilainya mengecil. Bn plus 1 kurang dari sama dengan Bn, sehingga Bn-nya menurun. Untuk nilai limitnya, limit N menuju tak hingga 1 per N kuadrat plus 1 sama dengan 0, maka nilai limitnya 0. Karena kedua syarat ini terpenuhi, maka deret ini konvergen di X sama dengan 1 per 3. Jadi, daerah kekonvergenan untuk deret tersebut adalah interval tertutup dari negatif 1 per 3 sampai 1 per 3. Atau bisa ditulis sebagai himpunan penyelesaian untuk X lebih dari sama dengan negatif 1 per 3 dan X kurang dari sama dengan 1 per 3. Oke, kita lanjutkan untuk contoh soal N sama dengan 1. Soalnya itu, tentukan daerah kekonvergenan untuk sigma N sama dengan 1 sampai tak hingga. Untuk suku ke N yang rumusnya, negatif 1 pangkat N dikalikan X kurangi 2 pangkat N per N. Nah, kita definisikan suku ke N sebagai AN sama dengan, dari deret ini, negatif 1 pangkat N dikalikan X dikurangi 2 pangkat N per 2. Untuk langkah-langkahnya sama seperti sebelumnya. Langkah yang pertama adalah uji rasio mutlak. Kita mencari nilai dari limit N menuju tak hingga untuk mutlak AN plus 1 per AN. Dari soal deret tadi kita bagi, yang pembilang yaitu N-nya plus 1 dan yang penyebutnya tetap N. Untuk mempermudah kita kalikan dan kita balik, sehingga akan menjadi seperti ini. Nah, kita perhatikan untuk negatif 1 pangkat N plus 1, kita dapat mengabaikan tanda negatifnya karena ini di dalam mutlak. Nah, 1 pangkat berapapun akan menjadi 1, sehingga boleh tidak menulisnya. Kita lanjutkan untuk X dikurangi 2 pangkat N plus 1 dibagi dengan X dikurangi 2 pangkat N, hasilnya adalah X dikurangi 2. Kemudian N dibagi N plus 1, kita tulis kembali. Untuk N per N plus 1 ini dapat kita keluarkan dari mutlak karena ini adalah bilangan bulat, sehingga akan sama dengan mutlak X dikurangi 2 dikalikan dengan N per N plus 1. Kemudian kita hitung limitnya menuju tak hingga. Limit N menuju tak hingga mutlak X dikurangi 2 dikalikan dengan N per N plus 1. Nah, karena derajat polinomial pada pembilang dan penyebutnya ini sama, yaitu derajat 1, maka limit dari pecahannya adalah rasio koefisiennya, yaitu 1 per 1 sama dengan 0. Sehingga limitnya sama dengan mutlak X dikurangi 2 dikalikan dengan 1 sama dengan mutlak X dikurangi 2. Kita lanjutkan untuk langkah yang kedua, yaitu menentukan interval sementara. Nah, agar deret ini konvergen mutlak, syarat utamanya adalah limitnya kurang dari 1. Sehingga mutlak X dikurangi 2 kurang dari 1. Nah, kita buka nilai mutlaknya menjadi bentuk pertidaksamaan. Sehingga X dikurangi 2 kurang dari 1, X dikurangi 2 lebih dari negatif 1. Kemudian tambahkan angka 2 ke semua ruas untuk menyisakan X di tengah. Sehingga X kurang dari 3, X lebih dari 1. Interval sementara yang kita dapatkan adalah ini. Kita lanjutkan untuk langkah yang ketiga, yaitu uji titik ujung.
Yang pertama, untuk X sama dengan 1, kita substitusikan nilai X-nya ke dalam deret ini. Nilai X-nya itu ini. 1 dikurangi 2 itu negatif 1. Negatif 1 pangkat N dikalikan dengan negatif 1 pangkat N. Seperti ini kita bisa satukan. Sehingga akan sama dengan 1 pangkat N atau sama dengan 1. Sehingga bentuknya sigma N sama dengan 1 sampai tak hingga 1 per N. Nah, ini adalah deret harmonik yang merupakan deret P dengan P-nya itu sama dengan 1. Nah, karena syarat deret P itu konvergen adalah P lebih dari 1, maka deret ini adalah deret divergen. Nah, karena deret divergen, kita tetap menggunakan tanda kurang daripada angka 1. Kita lanjutkan untuk uji X sama dengan 3. Kita substitusikan untuk nilai 3-nya. 3 dikurangi 2 sama dengan 1. Negatif 1 pangkat N dikalikan 1 pangkat N akan menjadi negatif 1 pangkat N per N. Nah, ini adalah deret ganti tanda seperti sebelumnya. Kita cukup mengambil komponen angkanya saja, yaitu Bn sama dengan 1 per N. Akan dilakukan 2 uji. Nah, karena penyebutnya ini semakin besar, N plus 1 itu pasti lebih dari N. Nah, maka nilai pecahannya itu pasti mengecil. Nah, Bn plus 1-nya kurang dari sama dengan Bn, sehingga Bn ini menurun. Yang kedua, limit N menuju tak hingga 1 per N sama dengan 0, maka limitnya sama dengan 0. Nah, karena kedua syarat ini terpenuhi, deret ini konvergen di X sama dengan 3. Nah, karena ini konvergen, maka kita ubah tanda batas kanannya menjadi kurang dari sama dengan. Nah, daerah kekonvergenan untuk deret tersebut adalah X kurang dari sama dengan 3 dan X lebih dari 1. Atau jika ditulis dalam bentuk interval, yaitu untuk satunya itu interval terbuka sampai 3 interval tertutup. Pada soal ini diminta untuk mencari jari-jari konvergensi dari sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga dari 1 dikali 2 dikali 3 sampai N dibagi 1 dikali 3 dikali 5 sampai 2N dikurangi 1, kemudian dikalikan X pangkat 2N ditambah 1. Perhatikan pada pembilang 1 dikali 2 dikali 3 sampai N sama dengan N faktorial. Maka deret menjadi sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga dari N faktorial dibagi 1 dikali 3 dikali 5 sampai 2N dikurangi 1, kemudian dikalikan dengan X pangkat 2N ditambah 1. Kita definisikan suku N sebagai A sub N sama dengan N faktorial dibagi 1 dikali 3 dikali 5 sampai 2N dikurangi 1, kemudian dikalikan X pangkat 2N ditambah 1. Langkah yang pertama, uji rasio mutlak. Kita mencari nilai L, yaitu limit N menuju tak hingga mutlak A sub N tambah 1 dibagi A sub N. Selanjutnya kita menentukan bentuk A sub N tambah 1 dengan mengganti N menjadi N plus 1 sehingga diperoleh N tambah 1 faktorial dibagi 1 dikali 3 dikali 5 sampai 2N ditambah 1, kemudian dikalikan X pangkat 2N tambah 3. Kemudian substitusi A sub N tambah 1 dan A sub N ke dalam uji rasio mutlak. Karena bentuknya pecahan dibagi pecahan, maka dapat diubah menjadi perkalian dengan cara membalik pecahan kedua. Kemudian sederhanakan faktor tersebut. Untuk bagian faktorial, N ditambah 1 faktorial itu sama dengan N ditambah 1 dikali N faktorial. Karena pembilang dan penyebut terdapat N faktorial, maka dapat dicoret sehingga hasilnya menjadi N ditambah 1. Selanjutnya, faktor bilangan ganjil.
faktor 1, 3, 5, sampai 2n dikurangi 1 muncul pada pembilang dan penyebut, sehingga dapat dicoret. Jadi, yang tersisa hanyalah 2n plus 1 pada penyebut, sehingga didapatkan 1 per 2n tambah 1. Selanjutnya pangkat X. Karena basisnya sama yaitu X, jadi pangkat dikurangkan. Maka X pangkat 2n ditambah 3 dikurangi 2n dikurangi 1. Maka hasil yang diperoleh adalah X kuadrat. Setelah kita sederhanakan, kita mendapatkan limit n menuju tak hingga mutlak n ditambah 1 dikali X kuadrat dibagi 2n ditambah 1. Karena X kuadrat tidak bergantung pada n, maka dapat dikeluarkan dari limit, sehingga diperoleh mutlak X kuadrat dikalikan limit n menuju tak hingga n ditambah 1 dibagi 2n plus 1. Untuk menghitung limitnya, kita bagi pembilang dan penyebut dengan n, karena n merupakan pangkat tertinggi pada pembilang dan penyebut, sehingga diperoleh mutlak X kuadrat dikalikan limit n menuju tak hingga 1 ditambah 1 per n dibagi 2 ditambah 1 per n. Ketika n mendekati tak hingga, nilai 1 per n mendekati 0, sehingga diperoleh L sama dengan mutlak X kuadrat dibagi 2. Syarat konvergen adalah L kurang dari 1. Substitusi L, maka menjadi mutlak X kuadrat per 2 kurang dari 1. Kalikan kedua ruas dengan 2, maka diperoleh mutlak X kuadrat kurang dari 2. Ambil akar kedua ruas, maka menjadi X kurang dari akar 2. Dari sini kita mendapatkan intervalnya, yaitu min akar 2 kurang dari X kurang dari akar 2. Jadi jari-jari konvergensinya adalah R sama dengan akar 2. Nah, sekarang kita masuk ke deret pangkat dalam. Deret pangkat dalam ini sama seperti deret pangkat yang sebelumnya, hanya saja kita menambahkan angka di dalam X ini. Nah, sebuah deret pangkat dalam ini berbentuk seperti ini, sigma AN X dikurangi A pangkatkan N. Nah, dinamakan deret pangkat dalam X dikurangi A. Nah, semua yang telah kita pelajari tentang deret pangkat dalam X berlaku pula bagi deret dalam X dikurangi A. Khususnya, himpunan konvergensinya selalu berupa salah satu dari jenis interval berikut, yaitu misalnya yang pertama titik tunggal X sama dengan A, interval A dikurangi R, A plus R, dan seluruh garis bilangan real. Kita langsung masuk ke contoh soalnya. Tentukan daerah kekonvergenan sigma n sama dengan 0 sampai tak hingga X dikurangi 1 pangkat n per n plus 1 kuadrat. Nah, kita definisikan suku ke n-nya sebagai AN ini. Langkah yang pertama, kita lakukan uji rasio mutlak. Kita mencari nilai limitnya, yaitu limit n menuju tak hingga mutlak dari A n plus 1 per AN. Kita langsung kalikan. Di sini n plus 1 plus 1, maka langsung saja n plus 2. Nah, X dikurangi 1 pangkat n plus 1 dibagi dengan X dikurangi 1 pangkat n akan menjadi X min 1. Kemudian untuk n plus 1 kuadrat dibagi dengan n plus 2 kuadrat. Ini masih bernilai mutlak. Maka akan sama dengan mutlak dari X negatif 1. Yang ini kita keluarkan dari mutlak karena ini adalah bilangan bulat. Kita jabarkan seperti ini. Nah, kemudian kita hitung limit menuju tak hingganya. Nah, karena ini pangkatnya itu sama, yaitu pangkat 2,
Nah, limit dari pecahannya adalah rasio koefisien pangkat tertingginya, yaitu 1/1 sama dengan 1. Sehingga limitnya yaitu mutlak X dikurangi 1 dikalikan 1 sama dengan mutlak X dikurangi 1. Nah, kita menentukan interval sementaranya. Agar deret konvergen mutlak, syaratnya adalah limitnya kurang dari 1. Sama dengan mutlak X dikurangi 1 kurang dari 1. Nah, kita bukan nilai mutlaknya menjadi bentuk pertidaksamaan, yaitu X dikurangi 1 kurang dari 1 dan lebih dari negatif 1. Kita tambahkan 1 di kedua ruas sehingga X kurang dari 2 dan X lebih dari 0. Interval sementaranya adalah ini. Kita lakukan langkah yang terakhir atau ketiga, yaitu uji titik ujung. Untuk X sama dengan 0, kita substitusikan 0 dikurangi 1 sama dengan negatif 1. Nah, negatif 1 pangkat N per N plus 1 pangkat 2 ini adalah deret ganti tanda. Nah, kita ambil komponen angkanya saja, yaitu Bn sama dengan 1 per N plus 1 kuadrat. Dan lakukan 2 uji. Perhatikan, karena penyebutnya semakin besar, maka nilai pecahannya pasti mengecil. Bn plus 1 kurang dari sama dengan Bn. Bn-nya menurun. Yang kedua, nilai limitnya sama dengan 0. Limit N menuju tak hingga 1 per N plus 1 kuadrat sama dengan 0. Nah, karena kedua syarat terpenuhi, maka deret ini konvergen di X sama dengan 0. Atau, jika deret ini dimutlakan, ia menjadi deret dengan P-nya sama dengan 2, sehingga konvergen mutlak. Nah, karena konvergen, kita ubah tanda batas kirinya menjadi kurang dari sama dengan. Kemudian untuk uji X sama dengan 2. 2 dikurangi 1 sama dengan 1. 1 pangkat N sama dengan 1. 1 per N plus 1 dipangkatkan 2. Nah, deret ini sangat mirip dengan deret sigma 1 per N kuadrat. Ini setara dengan deret P dengan nilai pangkat P-nya ini 2. Nah, aturan deret P itu kan tadi menyatakan bahwa deret akan konvergen jika P-nya lebih dari 1. Nah, karena ini 2 lebih dari 1, maka deret ini konvergen. Nah, karena deret ini konvergen di kedua titik ujungnya, maka himpunan konvergensi untuk deret tersebut adalah interval tertutup. X kurang dari sama dengan 2 dan X lebih dari sama dengan 0. Atau jika ditulis dalam bentuk intervalnya seperti ini.